banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu yang nggak pernah ngerasa salah sama suaminya. Nggak ngerasa ya. Tapi yang punya salah itu suami. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah didebat ya, soal itu nggak usah debat. Buat istri, apa sih yang paling berat untuk minta maaf? Dan nggak ngerasa salah, Di. Itu berarti. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitam-hitam. Tapi tidak berkaitan dengan hati kita. Dan nggak berkaitan juga dengan warna partai. Betul. Nggak ada hitam kali. Nggak ada ya? Oke, Pak Min. Oke, gimana? Di Love Talk kali ini kita mau bahas apa? Ngebahas soal minta maaf. Minta maaf, Hmm. Oke, minta maaf pasangan gitu. Iya, iya dong sama pasangan. Ya sebetulnya sih ya konteks utamanya sama pasangan gitu ya. Cuma bisa merembet ke yang lain. Oke, wajar nggak sih sebenarnya pasangan itu kalau salah minta maaf? Wajar ya? Wajar dong. Maksudnya ini menurut Bumi tidak wajar gitu. Yang kayaknya gimana ya? Aku minta maaf sama Pak Min tuh kayak yang Oke, tidak wajar berarti ya. bukan tidak wajar, tapi kayaknya tuh kayaknya aku nggak punya salah deh. Karena kan banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu yang nggak Oke. pernah ngerasa salah sama suaminya. Nggak ngerasa ya. Tapi yang punya salah itu suami. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah didebat ya, soal itu nggak usah debat. Oke. Jadi, apa nih inti pembahasan kita? Jadi kalau kita punya salah, Hmm? gimana? Ya minta maaf. Ini pertanyaan yang apa ya? Sebetulnya tidak perlu dijawab ya. Oke, gini deh ya. Ini pertanyaan dari Pak Min gitu ya. Kalau seumpama hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Oke, berat banget nih pertanyaan. Berat banget pertanyaannya. Kepada siapa Bu Min akan minta maaf? Apakah ke pasangan? Ataukah ke siapa? Ini ke pasangan lah. Serius? Iya, karena kan lamanya hidup sekarang ya sama pasangan kan, sama anak-anak jelas gitu. Banyakin dosa sih kayaknya sama anak-anak sih. Tapi ya iyalah, soalnya kalau misalnya sama tetangga jauh kan, nggak setiap hari berinteraksi gitu kan. Orang yang paling dekat dengan kita sebenarnya yang paling berpeluang mengecewakan kita. Itu juga yang membuat kita tuh jadi punya banyak salah ke mereka. Oke. Karena protektif dan sebagainya, sehingga ya kalau seandainya aku tahu gitu hari ini adalah hari terakhirku di dunia ya. Meskipun kayaknya tuh gimana ya minta maaf sama Abi ya. Pernah gak sih aku minta maaf sama Abi? Ya lebaran kali ya? Jadi tahun ke tahun gitu ya, setahun kali. Ya karena menurut aku Abi yang salah. Oke. Jadi pasangan atau anak? Iya, dua-duanya. Gak bisa di Pilihan terakhir. Hanya pilih satu. anak lah. Anak. Jadi kamu melupakan aku. Enggak deh, aku mah rasanya nggak punya salah sama Abi. Ini egois Ya udah, sekali. Oke, pertanyaan kedua. Buat istri, apa sih yang paling berat untuk minta maaf? Dan nggak ngerasa salah, Di. Itu berarti. Ini kayaknya episodenya gimana ya? Bingung nyari Karena pertanyaan-pertanyaan. aku sedang mendalami peran nih sebagai ibu-ibu seluruh Indonesia Raya. Sebagai ibu-ibu pada wajarnya lah gitu kan. Rata-rata kan ngerasa nggak punya salah sama pasangan. Oke. Kebayang nggak sih Bi seorang perempuan gitu ya pindah dari rumahnya mengabdi pada suaminya. Ya kalau salahnya kecil mah ya harap dimaklum lah gitu kan. Tapi dia rasanya teh Sudah pernah salah?
bingung, beneran mau nanya apa lagi? Ini tema berat banget. Tapi memang karena kebanyakan perempuan susah untuk minta maaf, begitu juga laki-laki, sehingga memang ada miss nih dalam keluarga yang sering membuat cekcok itu karena dua-duanya merasa benar. Jadi harus salah satu merasa salah gitu. Ya nggak merasa Berkorban. salah, tapi ya udah sih kalau laki-laki mah minta maaf weh, gitu. Ada bahasan yang lebih adil nggak sih? Tapi coba deh, Bapak Ibu SKID nih, kalau kondisinya, karena ya kalau kondisinya dua-duanya salah, siapa yang minta maaf duluan? Ya laki-laki ya, Bapak Ibu ya. Ini bukan egois sih, tapi ya iya tuh, masa perempuan duluan. Jadi Bumin lagi kena sindrom egois kayaknya. Ya masih soal minta maaf gitu. Oke lah, semua hal itu adalah salahnya laki-laki. Dunia itu tempat salahnya ada laki-laki gitu ya. Kasian Tidak banget. ada kamu salah pada perempuan. Gitu. Kasian banget. Bagi perempuan gitu, apa sih yang diharapkan dari laki-laki gitu? Apakah kemudian minta maafnya itu harus seperti apa gitu? Apakah sesuatu yang ya udah sederhana aja, aku minta maaf ya gitu? Iya, sesuatu yang sederhana yang sering diucapkan. Jadi sorry sama thank you itu tuh kayak emang magic word ya. Jadinya tuh harus sering-sering diucapkan ya. Kalau menurut aku ya harus sering diucapkan, misalnya terlambat pulang, maaf ya bun, aku terlambat pulang. Misalnya maaf ya bun, aku nggak bantuin kamu hari ini. Jadi itu tuh hal yang mudah untuk diucapkan. Oke. Dan kita jadinya ngerasa wow gitu ya, kayak di treatment like a queen gitu. Padahal dengan dua kata yang magic itu, thank you dan sorry. Misalnya mengucapkan terima kasih ya udah bukain pintu. Maaf ya aku pulangnya terlambat sehingga kamu jadi harus bangun malam gitu. Makasih ya. Itu tuh kayak sederhana banget, tapi menurut aku sih penting untuk dijaga oleh suami. Tapi nggak hanya sama suami nih, sama istri juga perlu. Kayak model, makasih ya Bi, pulang dari kantor nih. Ya kan kita pernah ya ada di fase sampai detik ini mungkin ya, aku yang bukan love language-nya itu service, jadi ya ketika Abi datang ya biasa aja gitu kan, nggak berusaha untuk melayani dan sebagainya. Nah tapi kan Abi yang love language-nya service gitu, pinginnya kan dilayani ya pulang kantor itu gitu kan. Nah aku dapet ini nih ilmu dari temanku bahwa sebenarnya bahasa cintanya apapun itu, mau servis kayak mau verbal kayak mau apapun, tapi kalau misalnya suami nih pulang dari kantor terus kita ngucapin, terima kasih ya hari ini kamu udah berjuang buat kami sekeluarga, memastikan yang halal itu diterima oleh kami, itu tuh kayak ini banget gak sih, kayak magic banget gak sih? Ya pastinya gitu ya, itu kan bentuk dari sebuah penghargaan. Iya. Gitu. Dan maaf juga, misalnya dari istri gitu, sayang maaf ya, aku nggak masak hari ini. Sayang maaf ya, aku tadi nggak izin gitu. Itu kan sebenarnya hal sederhana yang biasa diungkapkan setiap hari. Jadi ketika ada masalah besar, ngomongnya tuh nggak kaku gitu. Iya. Selama ini say sorry-nya itu agak berat gitu ya, karena ngerasa nggak salah. Kayak tadi misalnya aku sedang mendalami peran sebagai ibu-ibu yang ngerasa nggak salah karena nggak terbiasa untuk minta maaf. Bener gak sih Pak Min? Bener. Jadi apa ya? Dan ini juga sebetulnya bakal menjadi pengaruh buat anak-anak gitu ya. Kalau kemudian sebagai pasangan kita ya, suami istri tidak menunjukkan di hadapan mereka gitu ya, pada kondisi tertentu, entah tadi misalkan mendapatkan bantuan atau mendapatkan gift gitu ya, ya kita say thanks gitu. Atau kemudian tadi ketika kita salah, kita perlu gitu sesekali perlu melihat atau memperlihatkan ke anak gitu, di depan anak gitu, sorry gitu, aku minta maaf karena begini-begini, karena itu akan terekam gitu ya, akan ditangkap sama anak-anak kita gitu. Oh ternyata memang orang tua kita, bapak ibunya tuh murah untuk minta maaf gitu, dan murah hati juga untuk
berkata terima kasih. Betul. Benar nggak? Benar banget. Dan maaf dan terima kasih itu bukan sesuatu yang mahal gitu. Sejatinya ya, harusnya tuh bukan sesuatu yang mahal gitu kan, kita nggak pakai bayar loh untuk ngucapin maaf dan thank you gitu kan. Jadi ya tadi seperti yang Pak Min bilang gitu, ya murah aja gitu, biasa disebutkan setiap hari sehingga anak-anak juga bisa melihat dan menjadikan itu contoh agar dia next gitu ya, ketika dia jadi orang tua, ketika dia punya pasangan, dia juga melakukan hal yang sama gitu. Ya, sebetulnya tidak pada konteks di keluarga aja gitu. Itu akan menjadi modal buat anak-anak kita bahwa ya ketika dia gentle gitu, bahwa meminta maaf itu sesuatu bentuk yang gentle gitu, bahwa dia bentuk tanggung jawab dia, bahwa ya dan termasuk juga bentuk dari merendahkan hati gitu ya, merendahkan hati karena memang dia mengakui kesalahan, kemudian mencoba untuk memperbaiki gitu. Itu menurunkan ego buat laki-laki nih Bu Min ya. Gitu. Kalau misalkan tadi perempuan, para istri, para ibu-ibu tuh susah banget untuk minta maaf gitu ya. Padahal bagi laki-laki pun sama gitu. Bagi laki-laki pun sebenarnya berat kalau buat banget perempuan gitu. Itu gampang sih. Cuma nggak mau aja ya. Cuman nggak mau aja gitu kan. Ya kalau buat laki-laki aku melihat ya, itu bahkan lebih berat daripada suami gitu, daripada istri gitu. Karena kalau misalnya ada jurnal nih, misalnya ada penelitian nih, kayaknya perempuan lebih sering minta maaf daripada laki-laki. Masa sih? Karena laki-laki tuh agak sulit untuk mengungkapkan maaf. Kenapa sih? Mungkin ini kali Kak, pada konteks umum gitu ya, di semua, maksudnya tidak konteks di keluarga gitu ya. Ya barangkali gitu ya. Ya tadi karena melawan ego dirinya. Itu beberapa laki-laki berpendapat bahwa punya prinsip bahwa meminta maaf tuh bagian dari merendahkan diri gitu. Padahal laki-laki fitrahnya kan nggak mau direndahkan ya. Apalagi kemudian tidak pernah dilatih ya, dilatihnya tadi melihat orang tuanya murah hati untuk meminta maaf dan say thanks, itu satu modal yang besar sih. Oke. Sip. Gitu. Oke, jadi habis ini kita tunggu ya, apakah Bu Min akan minta maaf? Salah dong, harusnya Pak Min yang minta maaf ya kan? Masa aku yang minta maaf, aku nggak ngerasa salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.